Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Yang kita bahas kali ini tentang peristiwa ibu dan anak di Subang, di mana peristiwa ini sudah lama dan kita sudah sangat menanti dan janji tinggal janji. Kenapa bisa janji tinggal janji ya? Saya rasa kayak Pak Kapolda Suntana itu pada waktu dia memberikan pernyataan minta doa restunya agar bisa diumumkan di awal puasa atau pertengahan puasa, tapi kenyataannya sudah terlampaui dan tidak ada pengumuman. Itu mungkin saat itu ditemukan bukti-bukti yang pada akhirnya Pak Kapolda Suntana berani mengumumkan di publik akan kondisi-kondisi di mana kemungkinan bisa terungkap di bulan suci Ramadan. Tapi mungkin setelah di cross checkkan dengan yang lainnya atau setelah diadakan penyidikan terhadap alat bukti atau orang-orang tersebut, ternyata masih bisa dilemahkan atau masih ada celah untuk dilemahkan, sehingga Pak Polisi masih berusaha kembali untuk menemukan temuan-temuan yang kuat lagi. Mungkinkah seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian guys, saya kemarin lusa waktu malam hari ada penglihatan almarhumah Amel sedang bercakap-cakap dengan Pak Yosef. Kedua wajah ini, energi dari dua orang ini sangat memelas, baik Amel maupun Pak Yosef. Ada kesedihan yang saya tangkap di dua orang ini. Tapi saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Cuma energinya yang saya tangkap di sini ada kesedihan yang sangat dalam antara Amel dan Pak Yosef. Nah, saat kedua orang ini bercakap-cakap, ada penglihatan di mana ada ular kecil-kecil yang dijatuhkan dari atas di kedua orang tersebut. Jadi semacam ya, misalnya ular ini ditaruh terus dirojokan dari atas seperti itu. Karena ular yang jatuh itu banyak sekali dan ularnya kecil-kecil. Nah, biasanya ular kecil-kecil ini melambangkan fitnahan atau sikap-sikap orang iri dengki kepada keluarga mereka, dan orang ini begitu banyak. Fitnahan juga begitu banyak yang diterpakan pada keluarga mereka. Kalau saya mengartikan seperti itu ya, karena di sini ularnya kecil-kecil, sebenarnya ularnya ini gak membahayakan, gak menggigit mereka berdua, tapi ularnya dijatuhkan begitu banyak dari atas. Kemudian saya juga melihat sosok wanita yang gede, yang besar, yang kayaknya berusaha untuk agar saya tidak terlalu jauh menggali atau menangkap dari sosok energi Amel dan Pak Yosef tersebut. Kayak sudahlah seperti itu ya. Sosok wanita ini bukan wanita muda guys, wanita yang sudah separuh baya, mungkin seusia dengan saya ini. Sosok wanitanya seperti itu. Nah, apakah ada hubungannya peristiwa ini dengan sosok wanita ini? Ini yang saya nggak bisa memastikan ya, karena yang namanya peristiwa kalau dilihat dari sisi supranatural, dari sisi metafisika, itu tidak bisa dijadikan temuan-temuan alat bukti karena masih bersifat samar-samar. Nah, biarlah nanti pihak polisi yang bisa membuktikan siapa sih wanita ini yang sudah terlihat di sosok saya ini, di penglihatan saya, sosok wanita yang separuh baya, yang mungkin usianya setara dengan saya. Apakah sosok wanita ini di belakang layar? Entahlah, ataukah sosok ini hanya salah satu bagian dari misalnya dalangnya atau hal yang lainnya? Saya juga tidak ngerti ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa dari pengumuman pihak kepolisian.
Tapi beberapa bulan yang lalu saya juga ada penglihatan orang yang datang atau orang yang mengeksekusi Amel dan Ibu Tuti ini orang masih muda-muda. Orang masih muda-muda, dan orang yang ada hubungannya dengan tangga itu juga orang yang masih muda saat saya ada penglihatan seperti itu. Ya, kita tunggu lagi pengumuman dari pihak kepolisian. Apakah nanti ada sangkut pautnya dengan penglihatan saya, ataukah penglihatan saya ini jong? Ya, saya juga nggak tahu. Saya sekedar menyampaikan kepada kalian kalau saya ada penglihatan seperti itu. Di sini akan saya prediksi tentang apa sih yang menyebab Pak Kapolda Suntana berjanji di bulan suci Ramadan akan ada penetapan, kemudian pada akhirnya diundur lagi. Apa sih yang membuat hal itu terjadi? Mari kita ungkap di sini ya guys. Pakai kartu ini saja. Apa yang membuat Pak Kapolda Suntana menunda pengungkapan dari pelaku-pelaku peristiwa ibu dan anak di Subang ini? Ada simbol grounding. Grounding ini membumi, kembali ke alam. Jadi apa ya? Jadi masih didalami lagi temuan-temuan ini ke awalnya. Memulai kembali penyidikan ke awalnya, atau disinkronkan lagi temuan-temuan yang ada, disinkronkan dengan temuan-temuan awal. Apakah ada sebuah hubungan atau tidak? Seperti itu. Kita lanjut ya. Apa yang membuat Pak Kapolda Suntana mengundur penetapan pelakunya? Dikarenakan ada new beginning, memulai dari awal. Seperti yang saya bilang tadi dengan grounding. Jadi temuan-temuan yang ada ini di cross checkkan dengan temuan-temuan di awal kasus. Apakah ada persesuaian? Apakah ada jalinan? Seperti new beginning ini. Kemudian, mengapa harus dilakukan cross check dari awal? Apakah tidak ada hubungannya dengan temuan-temuan yang baru itu? Atau masih kurang kuat? Masih kita ungkap di sini. Ada simbol petir menyambar, power, kekuatan. Kekuatan hukum atau kekuatan yang bisa mempengaruhi dari hasil-hasil temuan. Selanjutnya akan saya gali tentang apakah temuan-temuannya itu dianggapnya belum kuatkah atau tidak ada persesuaiankah sehingga tidak berani mengumumkan atau menetapkan perspektif pemikiran, masih dipikir-pikir. Mengapa masih dipikir-pikir? Selebrasi sebelum mengumumkan, sebelum menyatakan. Apakah ragu untuk mengumumkan? Ada simbol solitude. Ada misteri-misteri yang masih belum terungkap di sini, guys. Jadi pihak kepolisian ini masih mendalami kembali temuan-temuan itu dikaitkan dengan peristiwa kejadian di saat hari H itu, dan di sini ada kondisi, ada misteri-misteri yang masih belum terungkap di sini, dan mungkin ini yang didalami oleh pihak kepolisian. Misteri-misteri itu ada kaitannya tentang apakah? Ada kaitannya dengan rabbit. Rabbit itu pertumbuhan kembali. Seseorang sebelum kelahiran kembali biasanya kan mengalami kematian. Jadi ada kaitannya dengan kematian Ibu Tuti dan Amel, rahasia-rahasia itu. Apakah belum kuat temuan-temuannya? Atau sudah kuat? Ada simbol purifikasi.
pemurnian. Nah, di sini pemurnian ini yang sulit ya guys. Karena mungkin dari saksi-saksi kan ada yang berbelit-belit, ada yang framing dan lain sebagainya. Pada akhirnya harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum mengumumkan siapa menjadi pelakunya. Jadi artinya seperti ini guys. Mengapa Bapak Kapolda Suntana menunda pengumuman tersebut? Karena ada grounding. Temuan-temuan yang didapat pada akhirnya disesuaikan juga dengan temuan-temuan di awal, dan ini ada hubungannya dengan new beginning, memulai kembali yang ada kaitannya dengan power kekuatan hukum, dimana jika temuan-temuan ini tidak kuat nantinya bisa terpatahkan di dalam persidangan, dan itu juga membuat nama baik kepolisian menjadi jatuh ya. Jadi di sini Pak Polisi sangat kerja hati-hati, makanya kita harus support, kita harus percaya pada kinerja kepolisian saat ini ya. Kemudian di sini ada simbol perspektif. Sebelum mengumumkan, dipikir-pikir dulu. Ada pemikiran-pemikiran yang dalam sebelum diumumkan, karena ternyata temuan-temuan yang didapat itu kemungkinan masih bisa dipatahkan. Dan di sini ada simbol rahasia yang masih belum terungkap. Ada sebuah rahasia yang masih belum bisa terungkap oleh pihak kepolisian di sini. Makanya itu pihak kepolisian perlu alat bukti yang kuat di sini. Mungkin belum menemukan alat bukti yang kuat, atau masih menemukan alat bukti yang kuat satu. Jadi masih perlu alat bukti yang kuat yang lainnya. Makanya di sini masih ada rahasia-rahasia yang tersembunyi yang ada kaitannya dengan kematian Ibu Tuti dan Amel di sini. Apalagi di sini juga ada simbol purifikasi, pemurnian kembali. Jadi di sini guys, sudah seharusnya para saksi ini kalau ngomong jangan pelin-pelan ya, itu akan membuat pihak kepolisian sulit untuk bekerja. Pernyataan-pernyataan yang pelin-pelan ini pada akhirnya membuat masalah menjadi bisa melambat dalam penyidikan ini. Kemarin bilang A, esoknya bilang B, dan lain sebagainya. Pihak kepolisian harus memurnikan kembali mana sih saksi yang benar omongannya ini ya. Mana sih temuan-temuan yang benar? Karena kita juga tahu ada kesaksian-kesaksian yang nggak sinkron dengan temuan-temuan atau dengan jam yang sudah terjadi. Ya, dan ini pihak polisi harus melakukan pemurnian di sini. Apalagi kita tahu 200 temuan alat bukti. Harus dicari benang merahnya dengan keterkaitan dengan masalah ini. Kemudian saksinya 121 atau 22 ya, itu pun juga harus didalami lagi kesaksian-kesaksiannya. Juga ada 10 TKP. Jadi yang ada kaitannya dengan peristiwa Ibu Tuti dan Amel ini begitu memakan banyak atau begitu banyak saksi yang sudah dihadirkan dalam peristiwa ini. Juga begitu banyak alat bukti. Ketika alat bukti yang begitu banyak ini masih belum kuat bisa dipatahkan, ya tentunya pihak polisi masih mencari lagi alat bukti yang kuat, terutama di sketsa wajah ini. Saya rasa sketsa wajah ini adalah poinnya yang bisa mengungkap peristiwa ini dengan gamblang. Karena sketsa wajah ini terlihat orangnya, terlihat sosoknya, juga ada saksi yang melihatnya di pagi itu. Ya, di pagi itu. Jadi ketika sketsa wajah ini ditemukan, pastinya akan ada titik terang dalam pengungkapan peristiwa ini. Tapi sayangnya sketsa wajah ini dibuat di belakang, dibuat tampak belakang. Tapi juga kita harus maklumi loh ya, karena sopir dari angkot, penumpang dari angkot itu melihatnya juga dari belakang dan samping, tidak dari depan. Lah bagaimana pihak polisi bisa menggambar dari depan kalau saksi yang melihatnya itu dari belakang dan samping? Nah, inilah yang menjadi kendalanya. Jadi di sini guys ya, kita harus sabar-sabar. Jangan terlalu memojokkan pihak kepolisian. Ya mungkin pada awal-awal kejadian mungkin ada prosedur yang tidak dijalankan dengan baik.
Tapi saat ini juga kita harus tahu bahwa kinerja kepolisian sangat maksimal dalam perkara ini. Apalagi sudah ditangani Polda. Dalam penanganan juga sudah ada ibu forensik yang sangat handal. Kemudian BIN juga ikut turun langsung, K9 dan lain sebagainya. Tentunya hal itu dipergunakan untuk membantu mengungkap peristiwa ini. Tapi apa daya kembali lagi kepada alat bukti yang ditemukan. Sudah kuatkah atau bagaimanakah? Nah, itu yang membuat kasus ini lamban. Kita kan nggak tahu alat bukti yang ditemukan apa saja. 200 alat bukti itu kuat dan tidaknya. Nah, tentunya ini yang lebih paham adalah pihak kepolisian seperti diprediksi tadi. Mengapa sih ditunda pengumumannya? Ternyata harus memulai penyidikan yang harus dikosekkan dari awal kembali dikarenakan ada pemurnian. Pemurnian di sini tentunya juga harus dilakukan dengan hati-hati karena jangan sampai salah tangkap ya. Karena dalam kasus ini dipenuhi dengan framing. Kasus ini kayaknya sudah terencana sangat baik, sangat matang, yang pada akhirnya hal itu sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap peristiwa. Teman-teman, semoga cepat terungkap. Saya sih optimis terungkap ya, walaupun optimis saya juga sudah agak menurun. Tapi kalau prediksi saya beberapa bulan yang lalu ada kondisi akan terungkap. Dari Ibu Hastri juga begitu, 100% akan terungkap. Nah, tapi kalau ditunda-tunda terus begini, saya menjadi agak menurun optimis saya untuk pengungkapan kasus ini. Kita doakan saja, kita doakan dan optimis ya akan terungkap, makanya kita kawal terus peristiwa ini. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek. Mungkin penayangan tidak setiap hari, tapi tetap kita kawal untuk selalu diperdengarkan kepada masyarakat bahwa peristiwa ini masih belum terungkap, dan sehingga selalu menjadi pembicaraan kita dan menjadi penyemangat pihak kepolisian untuk tidak menenggelamkan kasus ini. Baiklah, sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.